pemerintah itu sulit untuk memberantas underground ekonomi itu sendiri yang kerap ada di lingkungan sekitar kita. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Sonia Liza. Dan spesial di episode LSM Talk kali ini kita bakalan ngobrolin tentang PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Tapi kali ini Sonia nggak sendirian, nggak berdua juga, tapi bertiga. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Rina dan Kak Nimas. Halo Sonia. Halo, jadi hari ini kita kedatangan dua narasumber yang pastinya kece dan juga pastinya berprestasi ya teman-teman. Karena Kak Rina sendiri ini merupakan koordinator dari PKM Center sekaligus pemenang PKM Pendanaan Dikti 2023 bidang PKM RSH. Dan juga ada Kak Nimas, ini merupakan pemenang LP2 PKM 2023 dan pemenang Dekan Cup 2022 bidang PKM PM. Jadi sudah pastinya ahli gitu ya untuk membagikan mengenai PKM hari ini gitu. Siap gitu. Oke, mungkin aku mau tanya kabar dulu dari Kak Rina, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik ya untungnya. Dari Sonia sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik, meskipun agak budrek juga ya sama tugas kuliah. Kalau dari Kak Nimas? Alhamdulillah baik banget meskipun agak hektik ya. Oh di iya. semester 3 akhir ini. Betul. Oke, mungkin boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Kak Rina nih ke teman-teman semuanya. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama aku Nima Derina Purnami selaku koordinator PKM Center FEB. Salam kenal semua. Salam kenal. Dari Kak Nimas silakan untuk. Halo, aku Nimas Mutiara Dewi dari Manajemen 22 dan alhamdulillah sebagai pemenang Dekan Cup dan Rektor Cup LP2 PKM bidang PM. Oke, tapi kesibukan akhir-akhir ini apa aja sih selain kuliah dari Kak Rina dulu mungkin? Oke, dari aku kemarin baru kelar dari presentasi PKP 2 dari PKM Dikti. Kemudian kesibukan lainnya apa ya? Tugas doang ya, organisasi juga organisasi. kali ya, sama ya sisip-sipin lomba dikit kali. Oke, kalau dari Kak Nimas kesibukannya? Ya sama kayak Karina, tapi aku sekarang lebih fokus di lomba-lomba sama tugas-tugas kuliah aja. Oke, karena hari ini kita mau ngobrolin tentang PKM ya. Mungkin aku mau tanya dulu nih, karena mungkin kan teman-teman juga pastinya ada yang belum tahu apa sih PKM itu, belum familiar lah. Boleh untuk menjelaskan sedikit gitu tentang apa sih PKM itu gitu. Silakan siapa aja yang mau menjelaskan. Silakan Karina aja. Karina aja, silakan. Oke. Jadi aku izin jawab, jadi PKM itu adalah singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa yang jadi salah satu program prestisius nih di kalangan mahasiswa yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, seperti itu. Dan juga banyak cabang atau banyak bidang nih di PKM itu sendiri yang bisa teman-teman explore untuk meningkatkan kreativitas dan juga pengetahuan kalian di bidang penelitian dan juga penulisan, seperti itu. Oke, nah tadi kan Karina milih bidang PKM RSH, pemenang di bidang PKM RSH. Kenapa sih memilih bidang RSH ini? Oke, dari aku sendiri ya, saya itu kan riset sosial humaniora. Dari aku sendiri mungkin karena berkaitan juga dengan salah satu jurusan aku di ilmu ekonomi, jadi emang fokus aku lebih ke penelitian riset yang fokusnya ke sosial dan humaniora, dimana aku sendiri itu fokusnya ke fenomena sosial dan ekonomi yang masih sejalan dengan jurusan yang aku ambil, seperti itu sih. Oke, kalau dari Kak Nimas tadi kan milih PKM PM. Iya benar. Kenapa nih alasannya nih? Ya kalau Karina tadi kan lebih ke riset gitu ya. Kalau aku lebih suka terjun langsung nih ke masyarakat gitu ya. Karena kita cari partner yang non profit nih. Jadi kita berusaha berusaha memberdayain masyarakat gitu. Itu sih. Jadi aku pengennya emang langsung terjun aja sana. Oh, kalau Kak Rina lebih ke riset, kalau Nimas lebih ke terjun langsung ke masyarakat. Ya, nah, kalau untuk judulnya sendiri, waktu itu mengangkat judul apa sih? Dari Kak Rina dulu, silakan. Oke. Dari aku sendiri itu ada ngangkat fenomena yang mungkin dekat ya dengan lingkungan kita, itu ada underground economy. Kita fokusnya ke identifikasi peran modal sosial dan juga struktur kekuasaan di salah satu pasar di Malang, itu namanya Pasar Maling atau kenal dengan Pasar Roma. Oh, ini tentang apa Kak? Lebih jelasnya lagi tentang kayak gimana gitu? Oke, jadi underground economy itu salah satu aktivitas ekonomi ya. Sebenarnya itu bisa berlangsung secara legal dan juga ilegal, dan salah satunya itu dalam bentuk pasar PKL yang ada di pinggiran jalan seperti itu. Nah, dalam penelitian kami itu fokusnya pada modal sosial, di mana kita ketahui bahwa underground economy itu menjamur banget ya di berbagai tempat,
yang tanpa ada aturan yang jelas dari pemerintah. Sehingga dengan adanya underground economy ini ternyata ada implikasi negatifnya. Salah satunya bagi pendapatan yang tidak tercatat, pajaknya juga. Jadi ada implikasi juga bagi pengambilan keputusan. Jadi bias, misalnya suatu daerah itu pendapatannya mungkin 300 juta. Namun karena ada underground economy yang juga menjamur, ada pajak yang tidak dilaporkan dan juga administrasi yang tidak jelas, itu bisa menyebabkan pendapatan dan juga kesalahan pengambilan kebijakan seperti itu. Dan dalam hal ini, dalam penelitian lain juga kita temui bahwa aspek modal sosial dan juga struktur kekuasaan itu punya peran yang penting gitu dalam suatu underground economy secara khusus. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan pemerintah itu sulit untuk memberantas underground economy itu sendiri yang kerap ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kurang lebihnya kita terjun langsung juga, kita wawancarain sama pedagang-pedagang di Pasar Maling khususnya di Malang. Ini teman-teman juga ada tahu lah di dekat Jodipan seperti itu. Kita wawancara pedagang-pedagangnya, kayak tanya-tanya kenapa memilih untuk berdagang di sini, kemudian juga daripada konsumen juga tertarik kenapa sih membeli di sini, karena kan juga malam-malam juga ya berlangsungnya, kenapa tertarik, dan dominan itu mengatakan mungkin karena harga yang diberikan juga jauh lebih murah dibanding kita harus menyewa secara legal khususnya, dan juga dari para pembeli itu harganya memang lebih murah dibandingkan dengan di toko yang official seperti itu. Oh, menarik ya teman-teman. Kalau dari Kak Nima sendiri, judulnya apa nih yang diangkat? Kalau dulu aku ngangkatnya tentang ini sih, kan langsung terjun nih ke desa namanya Petung Sewu. Petung Sewu tuh di daerah Dau. Itu kita mengangkat tentang di situ banyak banget jeruk yang terbuang waktu itu karena gagal panen atau banyaklah limbah-limbah jeruk. Akhirnya kita berusaha memanfaatin itu jadi eco-economics gitu. Itu kita kembangkan, ada jadi sabun dan lain-lain. Jadi intinya agar masyarakat produktif lah. Di situ kita menyasar di ibu-ibu PKK kebetulan. Jadi ibu-ibu rumah tangga tuh kadang emang ada spend waktu banyak ya. Yeah. Jadi kita berusaha memberdayain itu dengan mereka dikasih pengetahuan nih, kita ada cara-cara gimana sih cara ngebuat sabun dari kulit jeruk, gimana sih cara membuat tadi lilin aromaterapi dan lain-lain. Kita juga memberikan gimana pemasarannya dan juga keuangannya gitu, San. Oke, topiknya menarik ya. Tapi kan biasanya kalau misal kita nyari topik tuh kadang agak susah gitu. Nentuin judul aja kadang lama banget. Nah, boleh dong kasih tipsnya biar untuk menentukan judul yang baik dan tepat gitu. Dari aku dulu. Ya, silakan. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke judul topik terlebih dahulu ya, juga di-mention sama Sonia. Sebenarnya topik itu bisa kita cari dari lingkungan sekitar kita. Misalnya kayak tadi soal underground economy itu kan kayak kita jalan-jalan gitu, terus di pinggir jalan kita ini kumpulan-kumpulan apa ya di pinggir jalan, itu sebenarnya legal atau enggak sih, kadang juga memberi kemacetan seperti itu. Terus juga mungkin fenomena-fenomena yang kita sering lihat, misalnya ada yang bahas juga soal TikTok Shop, kemudian juga ada bahas soal asuransi dan juga soal waste management yang memang sebenarnya dekat dengan lingkungan sekitar kita. Nah dari itu juga nggak ditutupi, kita harus baca-baca kali ya dan updating berita, kira-kira apa sih berita yang lagi hot, berita yang kiranya bisa kita teliti lebih dalam. Dan di samping kita lihat fenomena sekitar, itu juga misalnya dalam penelitian khususnya itu paling tidak harus dilandasi dengan teori-teori yang emang relevan seperti itu, sehingga nanti dalam penelitiannya kita bisa nih mengaitkan dengan fenomena dan juga teori yang ada. Seperti itu untuk penentuan topik. Kalau misalnya judul sendiri, di PKM ya, ini kita bahasnya PKM itu kan biasanya ada batasannya 20 kata maksimal. Jadi diusahakan dalam penentuan judul itu bisa seefektif dan seefisien mungkin dan menggambarkan nih secara legit kita tuh bahas apa. Misalnya dari judul aku dan juga dari Nimas tadi itu di-mention penelitian kita atau program kita misalnya bahas underground economy, fokusnya tuh ke siapa, lokasinya ke siapa, sehingga saat membaca membaca judul kita itu udah langsung nangkap, nantinya isi penelitian kita ini membahas soal ABC, misalnya membahas modal sosial atau membahas soal program PKK tadi, sehingga nanti ada klik lah antara pembaca dan juga penulis. Penulis itu maksudnya menulis seperti ini, tapi pembaca juga connect, isi mereka tuh akan seperti ini, kayak gitu. Oke, nah kalau dari Kak Rina, ini tips untuk memilih topik itu dengan melihat di lingkungan sekitar terlebih dahulu ya Kak. Nah kalau dari Kak Nimas, tipsnya gimana nih? Ya sebenarnya hampir sama sih, tinggal kita gimana sih cara kita peka gitu terhadap masalah-masalah di sekitar kita, terus kita sambungkan juga ke teori seperti yang di-mention Kak Rina. Dan kalau dari aku sendiri bisa nambahin ini sih, gimana cara ada
sedikit apa ya, kita dari judul itu udah menggambarkan keseluruhan gitu. Jadi nggak terlalu umum banget, jadi harus khusus gitu. Jadi misal kalau ada penelitian kadang itu kita bisa langsung tahu nih, oh ini mau ngebahas ini, jadi kita mau baca gitu. Jadi pembaca itu tertarik untuk melanjutkan ke bawah-bawahnya, itu sih San. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang kendala selama mengerjakan PKM, ada nggak sih kendalanya gitu? Langsung ketawa ya, kayaknya banyak nih. Ini Mas Bro mungkin sambil nih cerita gimana. Oke, jadi untuk kendala sih karena kita sebenarnya kalau LP2 PKM tuh nggak terlalu langsung terjun gitu ya, karena kita cuma mengajukan proposal terus diuji, tapi kita tetap meneliti fenomena-fenomena di desa yang kita teliti. Di situ kita lumayan agak bingung cari data sih waktu itu. Kita bingung cari data dan kebetulan waktu itu di mitra di bidang PKM kita ini agak tertutup gitu. Itu sih sebuah kendala yang aku jalanin waktu itu. Terus cara ngatasinnya gimana tuh? Ngatasinnya ini sih, kita pakai pendekatan kayak yang jangan cari yang kayak lebih ke instansi gitu, kita lebih cari ke orang-orang yang sekitar gitu, yang bisa ditanyain secara secara lebih santai gitu. Jadi kita langsung terjunnya ke masyarakat aja, bukan ke instansi. Oh gitu, lebih waktu gampang itu. untuk ke lingkungan sekitar ya. Langsung ke lingkungan sekitar. Kalau Kak Rina, apa nih kendalanya nih? Tiba aja. Oke. Kalau misalnya PKM Dikti sendiri itu kan cukup banyak alurnya ya, kayak misal dari proposal, kemudian kita nunggu dari pendanaan lolos atau enggaknya, kemudian yang terjun langsung itu setelah pendanaan. Dimana dalam hal ini aku RSH itu topiknya soal underground di pasar. Jadi yang jadi tantangan di awal itu tentunya ini kan sebenarnya penelitian juga agak krusial gitu ya, dan kita harus mewawancarai secara tidak terstruktur. Jadi tidak ada skrip yang emang kita pakai secara pakem, secara strict seperti itu. Jadi memang wawancara yang kita lakukan itu mengalir. Jadi kayak kita nanya belanja dulu misalnya. Bisa kita belanja, setelah itu kita mulai pendekatan secara personal dengan para pedagang. Kayak kita nanya, misalnya Bapak udah berapa lama di pasar ini. Kemudian kita mencari cara supaya informasi yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan tanpa dicurigai. Itu yang sebenarnya jadi salah satu tantangan ya bagi aku dan tim saat itu, karena memang ini hal yang cukup berbahaya karena ada pihak-pihak tertentu lah yang harus tidak kita sebutkan seperti itu. Di samping itu kalau misalnya dari koordinasi mungkin ya ada lah ya beberapa hal yang memang kita perlu luruskan, gimana kita berkomunikasi dan kita berdiskusi satu sama lain sehingga nanti antara satu orang dengan orang lain dalam tim itu memiliki satu kepala atau satu pandangan terhadap penelitian kita. Dan menurut aku itu salah satu hal yang penting karena PKM itu sendiri kan jangka waktunya cukup panjang ya, bisa dibilang hampir 1 semesteran ya, 5 bulan, 6 bulan kayak gitu. Jadi dalam hal ini memang kerjasama itu penting, kita harus nyusun dari awal, mulai dari perencanaan, kemudian apa-apa aja akan kita lakukan berikutnya sampai terjun langsung dan olah data itu sendiri. Seperti itu sih sejauh ini. Oke, tadi itu sempat di-mention ya, harus hati-hati biar nggak dicurigai. Emang pernah ada pengalaman kah gitu, dicurigai gitu? Oke. Sebenarnya untuk dicurigai itu sendiri nggak secara langsung ya, dalam artian misalnya kita kan agak sering kesana juga, samping itu kita sering gonta-ganti identitas kayak gitu. Misalnya kita udah ke dagang A nih, kemudian kita di hari lain misalnya seminggu kemudian kita lewat dagang itu lagi. Nah ada satu waktu kita tuh dikenali loh, Mbak ini yang waktu ini kesini ya gitu. Kita kayak kaget, nggak expect loh, kita diinget ya ternyata gitu. Tapi memang nggak dipungkiri waktu itu emang lama di dagang itu, dan kita kan juga mengamati lokasi pasar gitu kan, dari awal buka mungkin sampai tutup. Dan mungkin dari pedagangnya itu kayak notice ya muka-muka kita ya, muka-muka mahasiswa awal gitu. Terus kita belanja dan waktu lewat tuh dikenali lagi kayak, aduh gimana nih, takutnya kan karena ada komunitasnya juga nanti ada sharing informasi atau gimana bisa yang membahayakan lah konteksnya gitu. Tapi untuk saat ini untungnya nggak ada yang berbahaya banget dan masih lancar sih untungnya. Alhamdulillah masih lancar lah ya gitu. Nah tadi kan sempat di-mention juga kalau waktu PKM ini cukup panjang gitu. Nah kita kan ada tahap yang dulu waktu maba kan, kalau aku kan juga ada kita berdua ya Dim ya, itu kan ada Dekan Cup gitu. Terus habis itu meluncur ke Rektor Cup.
Iya, Nah, benar. boleh dong kasih tipsnya mengenai kepenulisan ataupun juga presentasi biar bisa melaju ke tahap berikutnya gitu. Oke, jadi lumayan panjang ya dulu jeda dari Dekan Cup sampai ke Rektor Cup. Jadi lumayan lupa tuh proposal kita tuh kita waktu itu menang kan, nggak expect bakal lanjut gitu kok, kayak lama banget gitu ya. Terus akhirnya waktu itu kita karena lanjut nih ke LP2, jadi lumayan persiapan lagi nih. Jadi kita lumayan banyak cari-cari data lagi. Jadi untuk persiapan presentasi lumayan kompleks waktu itu. Waktu itu kita untuk persiapan presentasi itu sekitar satu minggu lebih, itu 1 minggu lebih kita persiapkan mulai dari PPT sampai kita latihan juga. Mungkin kalau tips dari aku perlu banget persiapan dimulai dari kemungkinan yang bakal ditanyain nih sama juri, karena krusial banget kan, itu waktu krusial banget buat teman-teman kalau misal nanti lanjut ke Rektor Cup. Di situ bakal dicecer pertanyaan yang lumayan lumayan mereka bakal meragukan gitu loh program-program. Jadi itu sih yang perlu dipersiapkan. Kita perlu plot gitu kemungkinan pertanyaan yang ditanyain juri. Selanjutnya karena kita ini bidangnya soshum ya. Soshum tuh biasanya outputnya nggak terlalu sekompleks saintek. Jadi bukan kayak sistem gitu. Jadi pitching ke juri itu sangat penting menurut aku. Pitching gimana kita yakin sama program kita, gimana kita ngeyakinin nih para juri agar oh ini bagus gitu. Itu sih. Itu tips presentasinya. Ya, Kalau tips kepenulisan proposalnya? Kalau kepenulisan sih ini sih kita harus detail banget, tentang strukturnya harus kita perhatiin nih, apa yang dari yang umum ke khusus, dan data-data yang mungkin itu nggak tertera di tim lain gitu. Kita ngasih loh data ini, kita ngasih prototype kayak gini dengan kompleks gitu. Itu sih yang soalnya kayak gambar-gambar itu lumayan dilihat kan kalau di kepenulisan itu. Jadi teman-teman harus bisa lah ngedesain, ngeproyeksiin desain-desain yang program yang diinginkan gitu. Tapi untuk format kepenulisannya tuh udah ada dari pihak penyelenggara atau dari kita sendiri? Iya, sudah ada Sudah sih. ada. Jadi kita tinggal ngisi-ngisi. Itu. Kalau dari Kak Rina gimana nih tipsnya? Oke, mungkin dari kepenulisan dulu Iya. kali ya, kurang lebih sama kayak dibahas juga. Poin penting yang aku highlight biasanya dari penulisan adalah kerangka ya. Jadi kerangka penulisan ini nggak berlaku di riset sosial humaniora aja, tapi bisa juga dilakukan di penelitian atau bidang PKM lain khususnya. Kemudian untuk di konteks penelitian tentunya ada di latar belakang ya. Jadi salah satu atau pendahuluan nih, salah satu poin highlight poin dari penulisan itu sendiri. Dimana biasanya kita menyediakan suatu gap teori atau semacam masalah yang ingin kita ulas atau ingin kita berikan solusi seperti itu. Dan seperti yang disampaikan tadi juga dari Dimas, itu memang kita harus memperhatikan biasanya di latar belakang dari umum ke khusus dan khusus ke umum itu bagian mana. Kemudian biasanya ada struktur tertentu ya, kayak misalnya aku lupa istilahnya apa, tapi intinya yang pertama itu biasanya isi statement. Jadi statement misalnya kita mengatakan bahwa oh Indonesia itu memiliki pulauan yang banyak gitu. Dari statement itu kita dukung dengan data, misalnya data dari BPS atau World Bank dan sejenisnya. Dan setelah itu kita sajikan buktinya apa dari ada keberagaman tadi. Setelah itu kita bisa sajikan juga nih pendapat atau opini kita terhadap topik atau statement tadi, seperti itu. Itu juga bisa berulang di paragraf lain, dan ada topik-topik atau biasanya kita tahu ide pokok kali ya dalam setiap paragraf, itu juga perlu diperhatikan sehingga ketika pembaca itu membaca paragraf atau tulisan kita, itu mereka paham alurnya, oh paragraf 1 itu membahas umum soal Indonesia tadi. Kemudian yang kedua, itu masuk ke permasalahan. Kira-kira di Indonesia itu permasalahannya seperti apa gitu. Kemudian makin bawah itu biasanya ada teori-teori terdahulu ya, misalnya menjadi komparasi atau gap dalam penelitian. Kiranya apa yang menjadi hal yang bisa menjadi novelty bagi penelitian atau karya kita, menjadi pembaruan. Sehingga dalam penelitian itu ada kebermanfaatan baru yang bisa didapat oleh pembaca. Setelah itu kita bisa breakdown lagi data-data yang valid ya, terutama sumber-sumber terpercaya dalam penulisan itu menurutku sangat penting. Kemudian sinkronisasi juga antara
citasi dan juga daftar pustaka atau referensi yang kita pakai nanti, karena dalam PKM sendiri itu sangat diperhatikan tata penulisan dari struktur, kemudian juga tadi referensi, dan ada biasanya batas-batas kayak misal maksimal 10 tahun dari tahun sekarang, itu sangat diperhatikan. Kemudian juga format dari referensi, misalnya apa, Harvard dan lain-lain, itu sangat diperhatikan. Kemudian juga dari beberapa aspek bab-babnya itu penulisan tata kiri tata kanan, kemudian juga space, margin, sampai ukuran kertas itu juga sangat-sangat diperhatikan dalam PKM secara khusus. Dan itu jadi salah satu aspek administrasi, karena kalau misal udah menyeleweng atau tidak sama dengan aturan yang disediakan, itu kemungkinan untuk bisa lolosnya itu sangat kecil gitu. Jadi poin administrasi dan penulisan di awal itu sangat penting sih, di samping substansi itu sendiri ya. Berarti memang sedetail itu ya. Detail itu. Tapi kalau untuk tips presentasinya nih Kak Rina. Oke, presentasi nih, kita ngomongin presentasi, public speaking kan. Iya. Biasanya dalam presentasi yang aku lihat itu ada macam-macam cara yang disediakan. Pertama tentu kita menyesuaikan ya isi PowerPoint kan, biasanya ada PowerPoint disesuaikan dengan isi dari proposal atau laporan yang kita buat. Nah, dalam presentasi atau PowerPoint yang disampaikan itu tetap PowerPoint, jadi bukan power text ya, karena kan ada beberapa yang masih kayak power text, jadi membuat para pembaca atau pelihat pendengar kita tuh jadi bosen, bisa jadi ngantuk gitu. Jadi highlight pointnya kita bisa misalnya dari segi angka-angka latar belakang pembahasan itu bisa dibuat visualisasi juga ya, seperti yang dikatakan Dimas. Terus juga kita bisa highlight point angka-angka yang kiranya emang mendukung penelitian atau karya kita. Kemudian samping itu dalam tekniknya sendiri itu biasanya ada yang disisipi dengan quotes di awal atau kutipan seperti itu biar bisa membangun suasana seperti di awal. Kemudian ada pantun juga, itu pernah digunakan dan bisa menarik juga lah hawa-hawa yang mungkin habis ngantuk nih udah siang gitu. Jadi kita bisa manfaatin cara-cara itu untuk meningkatkan presentasi dan kita jadi nggak tegang gitu kalau diawali dengan hal-hal seperti itu. Kemudian juga ada juga yang langsung memaparkan judul saat presentasi. Dan ada juga kadang judulnya di tengah sebagai inovasi kreasi aja sih kiranya. Jadi strukturnya kita bahas dari kutipan, kemudian masuk ke latar belakang. Kita sebenarnya apa sih latar belakang kita? Karena menurutku pembahasan dan presentasi latar belakang itu juga bisa jadi salah satu pemantik bagi juri atau bagi pendengar. Mereka paham, urgensi dari presentasi kita tuh ini gitu. Kemudian masuk ke judul, dari urgensi itu inovasi atau solusi kita tuh ini dari judul kita. Setelah itu kita bisa masuk ke bahasan-bahasan yang lebih rinci terkait dengan hasil penelitian atau observasi kita. Bisa di akhir juga kita bisa tutup misal dengan pantun lagi atau kutipan, atau mungkin kita bisa memberikan saran ataupun proyeksi dari penelitian kita itu ingin diarahkan kemana, sehingga para pendengar tuh paham, lanjutan atau simpulan dari karya orang ini tuh seperti ini gitu. Jadi ada sinkronisasi antara tiap-tiap bagian dari awal hingga akhir. Itu sih tips. Berarti memang macam-macam ya gaya presentasi untuk menarik audiens gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman tips and trick untuk kepenulisan dan juga presentasi yang bisa kamu ikutin. Ini langsung dari pemenang PKM loh ya teman-teman. Oke, kalau dari Kak Rimas tadi kan pemenang PKM rektor ya? Ya, kalau Kak Rina udah sampai pendanaan dikti. Nah, perbedaan antara keduanya ini apa sih? Siapa yang mau menjelaskan dulu dari ini rektor aja? Jadi kalau rektor tuh lebih ke ini sih proposal. Jadi UB ini menyediakan kayak memfasilitasi kita gimana sih pelatihan proposal PKM yang benar dan bagus gitu, dan diapresiasi dengan dekan Kap dan dilanjutkan ke rektor Kap itu. Jadi kita nggak sekompleks yang dibilang Karina tadi, kita cuma melakukan riset-riset awal dan juga melakukan kepenulisan proposal tadi, kita lanjutkan ke presentasi, itu aja sih Son. Oke. Kalau dari dikti boleh lanjut. Ya, langsung lanjut aja ya Karina. Dibilang nggak sekompleks gitu ya, tapi tahap awalnya juga di proposal udah keren ya, misalnya udah lolos dekan Kap sama rektor Kap itu merupakan salah satu apresiasi buat diri dan kalian itu keren menurut aku. Terus sebenarnya ada tahap awal dari UB sendiri itu menurutku UB juga sangat mensupport PKM. Benar. Pertama di tingkat fakultas itu ada dekan Kap, biasanya itu wajib sebagai syarat juga ya buat maba ini juga lulus di PKK maba sendiri. Jadi itu sebenarnya di tiap tahunnya ada beberapa perbedaan ya. Hanya saja di tahun ini itu full proposal, jadi ada 5 bidang. Itu ada AI, GFT, K, PM, dan RSH. Jadi sistemnya teman-teman itu bisa milih tim sendiri atau memang diplotkan. Jadi ada form pendaftaran juga yang bisa diisi.
Nah, tahap itu kan nanti semua tim, ada sekitar 200-300an tim ya tahun ini di FEB. Kemudian nanti ada itu tahap 1 untuk proposal. Proposalnya kurang lebih mirip dengan skema dari Dikti karena kita menggunakan struktur yang tertera di buku panduan juga. Setelah itu dari 300an tim masuk ke seleksi 2 itu 100 besar dengan kalkulasi di masing-masing bidang itu ada jumlah tertentu. Setelah itu ada proses presentasi dan revisi proposal. Jadi di tahap 1 itu ada revisi juga substansi dari dosen yang nanti jadi tolak ukur itu diterima atau masuk 100 besar atau tidak. Nah, dari komen-komen itu nanti akan kita drop juga kepada 100 besar pemenang, di mana nanti 100 besar itu akan mengikuti tahap revisi proposal dan juga pengiriman video presentasi. Nah, dari 100 besar itu nanti akan dapat 25 besar, di masing-masing bidang ada 5 berarti ya. Itu nanti akan menjadi pemenang Dekan Cup. Kemudian dari Dekan Cup nih, kayak yang dibilang dari Nimas tadi, lanjut ke Rektor Cup. Nah, itu Rektor Cup di tingkat universitas, di tingkat UB. Jadi sebenarnya diharapkan teman-teman yang ikut Dekan Cup itu bisa ikut juga di Rektor Cup. Pun yang belum menang di Dekan Cup juga masih bisa ikut daftar, kayak gitu. Dan kebetulan di PKM Center, di pas banget di tahun ini, itu ada program namanya Sekolah PKM yang memfasilitasi penulisan dan juga gimana sih tata cara untuk bisa menghasilkan proposal yang proper lah untuk dibawa ke Rektor Cup sampai ke Dikti. Karena di Rektor Cup itu juga salah satu langkah untuk seleksi ke Dikti. Biasanya ada beberapa rangkaian seleksi ya di UB dari Rektor Cup sampai ke Dikti. Jadi kamu ikut sekolah PKM nggak nih dulu? Dulu nggak ikut Kak. Oh nggak ikut ya. Soal dari sekolah PKM tuh juga ada revisi-revisi dari dosen benar. Kan. Nah itu jadi ada fasilitas juga dari FEB dan menurutku FEB sangat support ya, dan itu dari dosennya juga nggak hanya dari internal, dari eksternal FEB juga diundang. Jadi ada reviewernya, kemudian ada latihan presentasi juga. Jadi harapannya teman-teman dari FEB itu bisa dapat prestasi dan menang di Rektor Cup UB gitu harapannya. Nah setelah rangkaian Rektor Cup itu ada bisa kolaborasi juga sih sama kakak tingkat. Kalau misalnya maba kan ya udah maba, maba. Nah dari Rektor Cup masuk nih ke seleksi berikutnya itu Dikti. Sebenarnya Dikti awal juga sama-sama proposal, cuman yang tadi aku bilang juga itu masih seleksi administrasinya. Nah setelah administrasi nanti itu baru masuk ke tahap berikutnya yang lolos pendanaan sampai ke laporan kemajuan yang kita terjun langsung. Jadi kayak kita menanggulangi atau mempertanggungjawabkan proposal yang udah kita buat gitu ya, kita terjun langsung. Misalnya ada rumus masalah atau apa, kita cari datanya seperti apa, kayak gitu sih yang jadi pembeda dari ketiga itu tadi. Lengkap sekali ya, udah sama tahap-tahapannya juga loh ini. Tapi kalau ngomongin tentang sekolah PKM nih, itu gimana sih cara daftarnya Kak? Soalnya beberapa teman aku kok ada yang tanya cara daftar di sana gimana ya, cuma kadang kan nggak ada infonya gitu. Oke, jadi terkait dengan sekolah PKM itu bisa open registrasi ya. Itu sebenarnya ada 2 rangkaian. Sekolah 1, PKM 1 itu untuk teman-teman Rektor Cup. Yang kedua itu untuk lolos pendanaan. Dan cara pendaftarannya itu nanti bisa stay tune di IG PKM Center FEBUB. Karena akan diadakan di sana, ada poster juga, ada informasi pendaftaran lain. Sehingga nanti teman-teman yang emang tertarik nih untuk join sekolah PKM dan juga menaungi PKM sampai ke Dikti bisa banget ya stay tune di IG PKM Center FEBUB. Stay tune, jangan lupa follow juga pastinya. Oke, nah karena tadi tahapan juga udah dijelasin, tahapannya kan pasti panjang ya. Kalau aku dengerin tadi, waduh panjang banget ini. Apalagi kalau misalnya dulu sempat lihat video-video di TikTok yang pemenang PKM itu kayak, aduh struggle-nya kayaknya susah banget gitu kan. Apa sih suka duka selama ngikutin PKM ini? Siapa dulu nih? Dari ini Mas dulu, boleh. Kalau suka dukanya sebenarnya PKM tuh worth it banget gitu menurut aku untuk dimaksimalin ya, soalnya banyak kok benefit-benefit mulai dari cuan ya, pertama banget cuan, bisa dari benefit kita cara kepenulisan kita, terus gitu cara kita berpikir untuk mengembangkan teori-teori yang udah kita pelajarin di dunia kuliah itu bisa banget. Kalau itu sukanya. Kalau dukanya sebenarnya lebih ke gimana sih kita cara atur waktu atau prioritasin lah mana yang soalnya kadang kita nulis itu perlu space banyak kan untuk kita mikir dan lain-lain, perlu waktu lah di sela-sela kesibukan kuliah dan organisasi. Jadi kita harus pinter-pinter bagi waktu itu sih. Jadi kalau dulu sih aku lumayan deadlineer ya buat ngumpulin PKM. Jadi
waktu itu hektik, itu aja sih dukanya. Oke, kalau dari Karina gimana suka dukanya? Oke, dari suka dulu juga kali ya. Kalau suka bener banget, sangat-sangat worth it menurut aku. Sebenarnya awal juga nggak expect, di luas pendanaan aja kayak wah gitu kan, kayak bener-bener surprise banget. Terus lanjut yang bener-bener terjun lapang, kita wawancara, malah data juga. Itu kayak experience yang bener-bener baru yang mungkin gak bisa kita dapetin di kuliah doang, itu kayak minim banget kan gitu. Kemudian juga bisa konsultasi dengan dosen-dosen luar. Misalnya kita di rangkaian sekolah PKM tadi itu ada reviewer di macam-macam jurusan FEB, itu kita bisa sharing-sharing, bisa minta masukan juga yang bisa bikin kita tuh lebih jadi dapat sudut pandang baru ya, dapat pengetahuan dan pengalaman baru juga. Kemudian di samping itu ini sih yang jadi poin menarik buat aku. Jadi di PKM aku sendiri itu ada luaran tambahan conference. Dan aku juga gak nyangka dengan mengikuti PKM itu bisa membawa aku sampai ke Jakarta untuk ngikutin conference itu. Dan menjelajah pasar maling di Malang itu kayak experience yang bener-bener kayak nggak nyangka bisa sejauh itu gitu. Untuk soal hasil nanti gimana, ya udah lah ya. Yang penting kita sudah bisa explore banyak hal yang sebelumnya belum terbuka lah dari kita kayak gitu. Kalau duka, bener kata Nibas sih, mungkin keteter ya. Karena kan harus yang terjun langsung oleh data, terus ada bimbingan segala macam. Belum lagi tugas-tugas sekarang yang kayak masih full analisis, jadi kayak agak numpuk-numpuk kayak gitu. Terus apalagi ya, dukanya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Dikit ya kayaknya dukanya ya. Keren banget emang. Dukanya ini, revisi. Revisi, pasti sih itu. Apalagi nih, ada lagi nggak? Udah sih, itu doang sih, kayak revisi juga kayak apalagi? dosen gitu. Udah. Oke. Nah tadi nih Mas semangat banget kayak nyebut cuan. Emang cuannya berapa sih? Waduh. Sepil apa dong? Lumayan banget waktu itu LP2 itu LP2 PKM aja nih ya. Kalau juara 1 setara emas itu around 2 juta. Ya, 2.500.000 bahkan kalau nggak salah, 2.500.000. Kalau waktu itu sampai 4 kan. Ini 2 ini 1.750. Terus gitu 1 juta dan 750. Itu sih. Tadi nih Mas dapat juara berapa? 2. Dapat 1.750 ya. Dipotong pajak jangan lupa. Potong pajak juga. Nah kalau dari Karina nih, cuannya yang paling ini pasti. Cuan di pendanaan sendiri lebih pendanaannya kali ya. Waktu itu ada kayak apa ya namanya, anggaran yang kita ajukan ya di proposal. Itu kita ngajuinnya di proposal 8 jutaan, kalau nggak salah 9 juta, 89 juta. Itu cair 6,5 untuk penelitian ya, untuk penelitian. Untuk penelitian dan transportasi sih. Jadi kita bisa, ada yang bilang nih ada dana pakai iniin apa sih namanya, Pertamax Turbo gitu. Jadi emang memanfaatkan dana, tapi kalau misalnya konteksnya loss pendanaan, tentu dananya kita perlu pertanggungjawabkan. Dari nota segala macam itu harus detail kita keep dan kita masukin ke logbook keuangan namanya. Jadi emang harus dipertanggungjawabkan ya. Enggak kayak ini. Ya ini langsung banget ya. Udah bang bersih. Gitu, jadi harus dipertanggungjawabkan ya teman-teman gitu. Nah kalau tadi suka dukanya pasti ada manfaat yang diterima setelah mengikuti PKM gitu, apa sih? Ya siapa dulu nih? Siapa nih? Karina dulu. Oke. Kalau manfaat kurang lebih sama kayak suka tadi ya. Jadi kayak kita bisa nambah relasi juga sih pertama, karena aku juga baru pertama kali lomba bareng sama tim PKM aku. Tapi emang temen deket, cuman nggak yang sering lomba bareng. Jadi tambah relasi baru juga, nambah pemahaman dan pengalaman, terutama dengan fenomena yang kita analisis. Jadi kayak ternyata underground ekonomi ini seperti ini ya gitu. Kemudian bisa dapat experience jalan-jalan juga secara nggak langsung. Jadi ya paket komplit lah menurut aku. Ikut PKM tuh sangat-sangat worth it kalau misalnya kalian memanfaatkannya dengan benar, dengan baik. Misalnya ada diskusi atau misalnya ada agenda-agenda yang emang misalnya ada konseling, bimbingan, itu tolong dimanfaatkan dengan benar aja, dengan baik dan optimal, sehingga outputnya nanti nih amin ya bisa lolos ke PIMNAS atau sampai medal gitu kan, sangat membanggakan FEB ya. Mungkin tipe teman-teman juga nih bisa
antik lagi semangatnya. Tapi kalau ngomongin kelompok tim gitu ya, itu Kak Rina cari sendiri gitu ya berarti. Itu gimana sih Kak cara menentukan tim gitu? Kalau ala Kak Rina gitu. Oke, kalau ala aku sendiri cari partner ya, intinya yang enak diajak diskusi. Maksudnya nggak yang harus gimana-gimana banget, intinya diskusi enak. Kemudian komunikasi kita harus baik, misalnya ada keluhan apa, kita omongin aja, baik buruknya kita omongin aja. Sehingga ada jalan keluar yang bisa kita cari gitu. Misalnya saling backup juga tentunya kan, misalnya ada beberapa agenda yang mungkin bentrok atau kiranya ada permasalahan lain, ya kita komunikasi aja permasalahan kamu itu apa, kita bisa backup daripada diem-dieman aja. Kemudian ini sebenarnya kebetulan juga sih karena teman aku itu ada yang jago editing dan kebetulan di tahun ini juga PKM Dikti itu ada aluran tambahan wajib berupa media sosial. Jadi ya dari itu kita bisa manfaatin juga skill-skill yang Madi punya, misalnya untuk buat konten, editing. Jadi emang wah pas banget jadinya dengan tim ini sekarang kayak gitu. Dan komunikasinya menurutku masih oke. Jadi kita bisa bagi tugas bareng, diskusi kayak gitu. Oh sekarang ada tambahan media sosial gitu, tapi sebelumnya nggak ada Kak gitu? Tidak wajib ya. Oh, opsional gitu ya Iya, sebelum-sebelumnya. Kalau dari Nima sendiri gimana nih? Apa nih manfaat Manfaatnya. tadi ya? Manfaat tadi itu sih sama, kurang lebih sama Karina. Karena tapi aku kan nggak terlalu kompleks nih, jadi menambah relasi dan ini aja sih. Gimana sih cara presentasi yang bagus, gimana sih penulisan yang bagus, itu bisa banget aku terapin di lomba-lomba aku selanjutnya. Kayak lomba entah itu bisnis plan atau dan lain-lain, itu oh gini loh standar presentasi yang baik itu kayak gini gitu. Kalau di PKM misalnya banyak banget referensi dari PKM tuh yang keren-keren banget, mereka tuh bahkan sampai pakai kostum kayak gitu-gitu buat menunjang ininya. Jadi dari situ standar presentasi aku lumayan naik sih, cara presentasi aku lumayan naik. Terus kepenulisan juga banyak banget manfaat yang nanti aku terapin di entah itu tugas kuliah atau lomba-lomba selanjutnya gitu. Oke. Nah, karena tadi kita udah ngobrolin banyak banget nih ya, mungkin ini udah terakhir banget nih, closing statement nih. Silakan dari Kak Rina terlebih dahulu nih. Oke. Kira aku izin menyampaikan ya buat teman-teman khususnya dari KMFE BUB terkait dengan PKM. Mungkin teman-teman juga udah menyimak segala pro cons manfaat keluh kesah kami soal PKM dan konklusinya itu bisa dikatakan itu sangat worth it untuk kalian naungi selama perkuliahan khususnya dari maba sampai nanti semester akhir pun itu masih terbuka untuk teman-teman. Dan seperti dikatakan juga nih Mas, banyak banget hal yang bisa kita explore dan kita terapkan di perkuliahan ya khususnya. Karena dalam perkuliahan juga nggak jauh-jauh nih dari penulisan. Terus di akhir ada skripsi. Plus di FEB nih, kalau misalnya teman-teman bisa lolos PIMNAS, itu bisa banget berpeluang untuk bebas skripsi. Jadi bisa banget nih ya, disiapin dari Langsung maba. full senyum nih. Bener banget, disiapin dari maba, dari semester 2, semester 3, disiapin proposalnya. Dan jangan lupa ikut PKM buat ngasah keterampilan kalian. Oke, thank you closing statementnya Kak Rina. Dari Kak Dimas nih, silakan. Kalau aku sama banget kayak Karina, worth it banget buat diperjuangin gitu. Untuk kalian yang mungkin hektik juga organisasi, perkuliahan, bisa kok ini kita maksimalin PKM meskipun ini ya banyak banget pro cons tadi, tapi untuk benefitnya bakal banyak banget, mulai dari bebas skripsi dan lain-lain. Itu sih. Tapi ini apakah mengejar untuk bebas skripsi? Pastinya Kalau dong. Karina, Kalau nih Mas. kalau LP2 enggak nih, enggak bisa nih. Oh. Jadi LP2 tuh Kan masih banyak kesempatan. masih banyak kesempatan. Iya. Oke. Iya dong, harus dimaksimalin itu. Harus dimaksimalin ya, biar bebas skripsi gitu. Saya pusing ya skripsi pastinya. Tapi pusing juga nggak sih PKM tuh? Oke, terima kasih banyak untuk Kak Rina dan juga Kak Nima sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita mengenai PKM. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa buat ikutin terus episode-episode LSM Talk lainnya karena di sana kita bakalan banyak banget ngasih informasi-informasi kamu seputar lomba. Jadi pastiin kamu ikutin terus media sosial kita di LSME dan juga see you on the another next videos.